yang menumbangkan Orde Baru. Dari Solo lahir seorang penyair besar, Widji Tukul, yang diculik dan yang menculik mencapreskan apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Saya undang bersama saya ke sini Nganti Wani, anaknya Widji Tukul. Wani, meskipun sejak kamu umur sebelum 5 tahun kamu sudah ditinggalkan ayahmu yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Dan apa janji Presiden Indonesia tahun 2014 kepada Mbak Sipon, ibumu almarhum? Sampaikan kepada khalayak. Silakan, Wani. Kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Widji Tukul harus ketemu, kasus Widji Tukul harus bisa selesai, Widji Tukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari Widji Tukulnya gimana, Pak? Ya dicari. Semoga berhasil, Pak. Cari biar jelas. Pak Jokowi akan cari? Cari biar jelas. Bagus Pak, terima kasih. Tapi dicari Pak ya? Dia teman baik saya. Mbak Pon teman baik, anaknya teman baik saya. Kebetulan direkam wartawan, waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Widji Tukul, dan beliau berkata, istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya, dan tentu saja kasus Widji Tukul harus diselesaikan, Widji Tukul harus ketemu hidup atau mati. Dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku, Widji Tukul. Widji Tukul yang diculik dan yang menculik mencapreskan. Sampai hari ini kita tidak tahu kita di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya? Kita tidak tahu. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bisa berbicara di depan banyak orang tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Widji Tukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai Ibu Sipon Dyah Sujirah wafat. Tapi Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Budayawan asal Yogyakarta ikut memeriahkan kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud di Benteng Westenberg, Solo, Sabtu 10 Februari 2024. Dalam orasinya, Butet menyinggung penyair Widji Tukul yang menjadi korban penculikan. Dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku, Widji Tukul, kata Butet di depan ribuan pendukung Ganjar Mahfud saat kampanye di Benteng Westenberg, Solo, Sabtu 10 Februari 2024. Menurut dia, Widji Tukul merupakan penyair yang menjadi korban penculikan pada saat reformasi 1998.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa pelaku penculikan korban 98 itu dilakukan salah satu capres Wiji Tukul yang diculik. Jadi yang menculik mencapreskan, ucap Butet yang disambut riuh teriakan dari para pendukung Ganjar dan Mahfud. Ia juga menyebutkan bahwa hingga hari ini tidak diketahui kabar soal nasib penyair asal Solo. Bahkan hingga istrinya Sipon meninggal pada Januari tahun lalu juga belum diketahui keberadaan Wiji Tukul. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya kita tidak tahu, ujar dia. Dalam orasinya itu Butet juga memanggil putri Wiji Tukul yang bernama Fitri Ngantiwani. Saat naik ke panggung, anak sulung Wiji Tukul dan Sipon itu mendapat sambutan yang meriah dari para pendukung pasangan nomor urut 3. Saudara-saudaraku, nanti saya akan membacakan puisinya Wiji Tukul. Tapi sebelumnya saya undang bersama saya ke sini Ngantiwani, anaknya Wiji Tukul, kata dia. Sementara itu Ngantiwani menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diundang untuk hadir dalam kampanye terakhir paslon tersebut. Selain itu dalam kesempatan ini juga bisa bertemu langsung dengan Ganjar dan Mahfud. Budayawan asal Yogyakarta ikut memeriahkan kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud di Benteng Westenberg, Solo, Sabtu 10 Februari 2024. Dalam orasinya, Butet menyinggung penyair Wiji Tukul yang menjadi korban penculikan. Dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku, Wiji Tukul, kata Butet di depan ribuan pendukung Ganjar Mahfud saat kampanye di Benteng Westenberg, Solo, Sabtu 10 Februari 2024. Menurut dia, Wiji Tukul merupakan penyair yang menjadi korban penculikan pada saat reformasi 1998. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa pelaku penculikan korban 98 itu dilakukan salah satu capres Wiji Tukul yang diculik. Jadi yang menculik mencapreskan, ucap Butet yang disambut riuh teriakan dari para pendukung Ganjar dan Mahfud. Ia juga menyebutkan bahwa hingga hari ini tidak diketahui kabar soal nasib penyair asal Solo. Bahkan hingga istrinya Sipon meninggal pada Januari tahun lalu juga belum diketahui keberadaan Wiji Tukul. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya kita tidak tahu, ujar dia. Dalam orasinya itu Butet juga memanggil putri Wiji Tukul yang bernama Fitri Ngantiwani. Saat naik ke panggung, anak sulung Wiji Tukul dan Sipon itu mendapat sambutan yang meriah dari para pendukung pasangan nomor urut 3. Saudara-saudaraku, nanti saya akan membacakan puisinya Wiji Tukul. Tapi sebelum Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja